Pada tanggal 18 Oktober 1992 pukul 13.05 siang waktu Indonesia Barat, sebuah pesawat CN235 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Di dalam pesawat ini terdapat 27 orang penumpang dan 4 kru pesawat, sehingga ada 31 orang di dalam pesawat tersebut. Penerbangan dari Semarang awalnya normal dan lancar, hingga kemudian kru penerbangan 5601 ini menginformasikan kepada approach control Bandara Hussein Sastranegara bahwa pukul 13.35 siang waktu setempat, pesawat ini berada di ketinggian 12.500 kaki di atas Cirebon, dan pesawat ini akan mendarat sekitar 21 menit lagi di Bandung. Lalu petugas approach control Bandara Hussein Sastranegara menginformasikan bahwa pesawat ini akan menghadapi hujan disertai dengan guntur dan awan yang sedikit tebal. Visibilitas atau jarak pandang saat itu mencakup 4-5 km. Lalu kemudian approach control Bandara Hussein Sastranegara menginformasikan kepada kru penerbangan 5601 agar pesawat tetap berada di ketinggian 12.500 kaki. Dan informasi itu dikonfirmasi oleh kru pesawat. Kemudian pada pukul 13.40 siang waktu Indonesia Barat, Kapten meminta izin kepada approach control bahwa pesawat ini akan turun dari ketinggian 12.500 kaki ke ketinggian 8.500 kaki. Kapten juga meminta izin untuk melakukan pendaratan secara visual approach. Petugas approach control memberi izin, lalu kemudian petugas approach control ini mengatakan kepada kru penerbangan 5601 agar membuka kontak kembali setelah kru melihat ujung landasan dari Bandara Hussein Sastranegara. Setelah menunggu beberapa saat, approach control dari Bandara Hussein Sastranegara tidak menerima informasi lebih lanjut dari penerbangan Merpati Nusantara Airlines. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian akhirnya petugas menara kontrol ini mencoba untuk menghubungi penerbangan 5601, namun tidak ada respon. Sampai saat itu petugas approach control dari Bandara Hussein Sastranegara tidak mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan Merpati Nusantara Airlines. Hanya saja saat itu Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 dinyatakan hilang kontak. Kemudian di tempat lain, pada pukul 14.00 siang waktu Indonesia Barat, warga atau penduduk dari desa Cigunung dikagetkan dengan suara ledakan yang sangat kencang. Mereka tidak mengetahui asal mula suara itu, hanya saja suara itu benar-benar terdengar sangat kencang. Tidak ada informasi mengenai penerbangan 5601 hingga kemudian keesokan harinya atau 20 jam setelah terjadinya kecelakaan, salah seorang warga mengetahui bahwa sebuah pesawat telah mengalami kecelakaan di Gunung Puntang. Salah seorang warga yang menemukan puing-puing pesawat ini menyebutkan bahwa puing-puing pesawat ditemukan dengan ketinggian 2040 meter dengan jarak 60 km dari Bandung. Saat ditemukan, posisi badan pesawat tertancap di gunung dengan kedua sayap yang terlipat, hanya bagian ekor belakangnya saja yang masih utuh. Hari Selasa tanggal 29 Maret 1977, sebuah pesawat Twin Otter yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan 002 dijadwalkan terbang dengan rute Manado menuju ke Luwuk, lalu ke Poso, ke Palu, lalu ke Toli-Toli, dan kemudian kembali ke Palu. Pesawat ini take off dari Manado sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Perjalanan normal dan lancar hingga pesawat ini tiba sekitar pukul 9.45 pagi waktu setempat di Bandara Mutiara Palu. Dan kemudian sekitar pukul 10 pagi waktu setempat pesawat Twin Otter ini kembali take off dari Bandara Mutiara menuju ke Bandara Haji Hayun Toli-Toli dengan membawa 23 orang penumpang yang terdiri dari 3 orang kru dan 20 orang penumpang. Rute penerbangan dari Palu menuju ke Toli-Toli ini baru saja diresmikan sekitar 1 tahun. Kemudian ada pembicaraan di antara kedua pilot ini mengenai jalur mana yang akan mereka lalui untuk menuju ke Toli-Toli. Setelah berdiskusi, kemudian kedua pilot ini akhirnya memutuskan untuk terbang di atas pegunungan. Ada rute satu lagi yaitu mengitari pantai, namun 15 menit lebih lama dan biasanya digunakan untuk penerbangan setelah siang hari.
5 menit pertama pesawat ini masih melapor pada petugas menara kontrol. Namun berikutnya tidak ada lagi laporan dari kru pesawat Twin Otter ini kepada petugas menara kontrol Manado maupun petugas menara kontrol Ujung Pandang. Ternyata pesawat ini masuk ke dalam awan yang tebal, lalu pesawat ini mulai tidak stabil. Dari kesaksian salah satu penumpang selamat yaitu Bapak Haji Hasan Tawil, beliau menyebutkan bahwa beliau mendengar bunyi peringatan dan saat itu ia sempat berteriak kepada kedua pilot dan memberitahu bahwa di hadapan mereka ada sebuah gunung. Angin saat itu cukup kencang dan pesawat ini kemudian terhempas ke lereng gunung Tinombala di Sulawesi Tengah dengan ketinggian sekitar 2135 meter. Roda pendaratan bagian belakang menabrak pepohonan disusul dengan sayap pesawat ini yang patah, kemudian disusul lagi oleh sayap sebelahnya yang patah dan disebut-sebut pesawat ini sempat terbalik di atas pucuk pohon lalu kemudian melorot turun jatuh. Hilangnya pesawat Twin Otter ini tentu mengagetkan banyak pihak dan mendapat perhatian khusus dari media massa dalam maupun luar negeri. Setelah pesawat ini hilang kontak, dilakukan operasi pencarian oleh tim gabungan. Bahkan mereka mengerahkan pesawat dan juga helikopter serta 33 anggota Kopaskas TNI AU dan Linut TNI AD untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat ini. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 30 Januari 1991, sebuah pesawat Kasa 212 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ7970 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Samratulangi Manado menuju ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Di dalam penerbangan ini terdapat pilot yaitu Yus Pagau dan kopilot Andi Pulgandi serta Petrus Untung Abadi yang bertugas sebagai teknisi dan 18 orang penumpang. Menurut keterangan dari Pak Erwin, cuaca di Manado pada saat itu sangat cerah, termasuk cuaca di Bandara Samratulangi. Pada pukul 14.00, seluruh penumpang yang berjumlah 18 orang dipersilakan masuk ke dalam pesawat. 20 menit kemudian pesawat ini take off dari Bandara Samratulangi. Waktu jelajah diperkirakan selama 55 menit sehingga pesawat ini diperkirakan akan tiba di Gorontalo pada pukul 15:15 WITA. Penerbangan pada awalnya lancar dan seluruh penumpang di dalam penerbangan ini diberi snack, diberi roti dan juga diberi air mineral sebagai layanan dari maskapai. 30 menit kemudian pilot mengatakan bahwa pesawat ini akan tiba di Gorontalo pada pukul 15:12 WITA atau lebih cepat 3 menit dari perkiraan. Pilot kemudian berkomunikasi dengan petugas menara kontrol dari Bandara Jalaluddin untuk minta diturunkan ketinggian dari 8.000 kaki dan ini adalah komunikasi terakhir antara kru pesawat dengan petugas menara kontrol. Sudah lama ditunggu oleh petugas menara kontrol, tapi pilot belum juga memberikan kabar pada petugas menara kontrol. 1 jam telah berlalu dari jadwal pendaratan yang seharusnya, namun komunikasi belum juga ada, sehingga pada saat itu pesawat Merpati Nusantara Airlines dinyatakan dalam bahaya dan juga dinyatakan hilang. Sementara itu keterangan dari Pak Erwin menyebutkan bahwa pesawat ini tiba-tiba saja terhempas dan masuk ke dalam kabut yang sangat tebal. Setelah itu pesawat terbang dengan tidak stabil dan terjadi beberapa kali guncangan. Saking kerasnya guncangan itu, pilot mengatakan agar seluruh penumpang menggunakan sabuk pengaman. Tiba-tiba saja terdengar bunyi brak dan guncangan yang sangat kencang. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi. Namun karena kencangnya guncangan itu sampai-sampai sabuk pengaman dari salah seorang penumpang terputus. Pesawat tiba-tiba tidak bergerak lagi dan mesinnya mati. Tidak ada yang mengetahui secara pasti, hanya saja dari balik jendela mereka dapat melihat kabut yang sangat tebal. Namun mereka tetap terdiam. Setelah itu terdengar pengumuman dari pilot bahwa mereka baru saja mengalami kecelakaan. Dari sanalah seluruh penumpang langsung panik. Ternyata pesawat sudah berada di atas pohon. Pesawat ini menabrak pohon dan para penumpang tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan pengecekan apakah ada yang terluka atau tidak. Beruntung hanya lecet-lecet dan luka kecil yang dialami oleh para penumpang. Pada saat itu seluruh penumpang masih diam di tempat duduknya masing-masing. Keadaan kabin pada saat itu sangat hening, tidak ada yang berani keluar dari kabin penumpang. Tiba-tiba saja cuaca pada saat itu berubah drastis, hujan sangat lebat dan semua penumpang tetap berada di dalam kabin. Pada saat itu mereka mengetahui bahwa pesawat tertancap oleh 2 pohon.
Tapi mereka mulai kehabisan oksigen. Dari keterangan Pak Erwin diketahui ia mengatakan hidung saya tempelkan di kaca pesawat. Pada saat itu ada udara yang masuk dan dari sanalah kami semua bernafas. Kondisi kekurangan oksigen inilah akhirnya mengharuskan mereka keluar dari kabin pesawat. Akhirnya mereka keluar melalui pintu bagian depan dan turun melalui ranting yang tertancap di pesawat menuju ke lokasi yang lebih landai. Dan menjelang malam hari tiba mereka akan kembali ke kabin pesawatnya. Dan terus sampai 6 hari berikutnya. Selama hampir 1 pekan mereka berada di hutan, mereka tidak memiliki makanan. Bahkan roti dan juga air mineral pemberian dari maskapai hanya cukup untuk sekali makan. Setelah itu tidak ada lagi bahan makanan. Hanya suara burung dan air terjun yang dapat didengar oleh seluruh penumpang. Selain itu tidak ada lagi. Cuaca sangat dingin karena setiap hari hujan dan turun kabut. Beberapa penumpang membawa botol bekas air mineral kemudian diisi oleh air rotan. Airnya sangat manis tapi hanya sedikit. Tapi itulah yang hanya mereka dapatkan untuk bertahan hidup. Tersiksa dan lemas. Namun pada saat itu seluruh penumpang ikhlas dan juga pasrah jika memang harus meninggal di tengah hutan. Kamis 1 Juli 1993, sebuah Fokker F-28 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan 724 terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Patimura, Ambon, Maluku menuju ke Bandara Jeffman, Sorong, Papua Barat. Di dalam pesawat itu terdapat total 43 orang yang terdiri dari 39 orang penumpang dan 4 orang kru. Pesawat itu take off dari Bandara Patimura dan semuanya normal serta lancar hingga pesawat ini mulai mendekati Bandara Jeffman, Papua Barat. Diketahui bahwa pesawat ini sedang dalam proses pendaratan ke Bandara Jeffman, namun pesawat ini justru terbang dalam ketinggian yang relatif rendah. Dari kesaksian beberapa saksi di sekitar lokasi kecelakaan diketahui bahwa roda pendaratan sebelah kiri yang memang sudah diturunkan untuk proses pendaratan tiba-tiba saja menghantam sebuah bukit kecil. Nah, saat itu sayap pesawat patah dan kemudian pesawat mulai tidak stabil. Ekor pesawat kemudian juga hancur dan saat itu pesawat jatuh menghantam air. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, tim evakuasi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Namun, yang pertama datang ke lokasi kecelakaan bukanlah tim evakuasi, melainkan nelayan yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka langsung datang ke tempat tersebut setelah melihat sebuah pesawat jatuh. Barulah beberapa saat kemudian tim SAR datang ke lokasi kecelakaan dan mereka melihat proses ketika beberapa nelayan sedang membantu korban jatuhnya pesawat Merpati 724. Setelah tiba di lokasi kecelakaan, tim SAR langsung berupaya untuk menemukan penumpang yang ada di dalam pesawat. Nah, karena pesawat itu jatuh di lokasi yang tidak terlalu sulit, maka proses evakuasi berjalan dengan cepat. Berita mengenai kecelakaan maskapai Merpati Nusantara Airlines MZ724 ini langsung disiarkan di beberapa berita. Kemudian dari sanalah seluruh keluarga korban dan juga masyarakat mulai mengetahui bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Menurut pernyataan dari tim evakuasi diketahui bahwa dari 43 orang penumpang yang ada di dalam pesawat itu hanya ada 2 orang yang selamat. Kemudian menurut kesaksian para nelayan yang membantu proses evakuasi, mereka mengatakan bahwa yang selamat itu adalah seorang anak kecil dan juga seorang laki-laki.